Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Subantumu, mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, dengan NTM 1640302018. Jadi sini saya akan memaparkan tentang tema penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penerangan Jalan Umum menggunakan pembangkit listrik tenaga hibrid. Langsung saja ke slide yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia atau kelangsungan hidup manusia. Laju dan tingkat perkembangan dari suatu negara dalam sektor industri dan masyarakat dapat digambarkan dari tingkat penggunaan listriknya. Menurut salah satu ahli yaitu Ramawati pada tahun 2011, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RPUTL) PT PLN Persero tahun 2010 sampai dengan 2019 menyebutkan kebutuhan listrik per tahunnya adalah 55.000 megawatt. Jadi rata-rata peningkatan kebutuhan energi listrik per tahunnya adalah sebesar 5.500 megawatt. Dari total data tersebut, sebanyak 32.000 atau sebesar 57% dibangun sendiri oleh PLN, sedangkan sisanya 43% dibangun oleh pengembang listrik swasta. Di Indonesia sendiri, krisis energi listrik sudah menjadi persoalan yang sejak lama sudah dialami. Apalagi di Indonesia masih banyak menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Untuk mengatasi krisis tersebut, maka kita harus memanfaatkan berbagai macam potensi energi yang ada di Indonesia, yaitu mencari atau memanfaatkan sebuah sumber energi baru yang tentunya mampu memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat di Indonesia. Jadi menurut Hashim pada tahun 2012, di Indonesia sendiri memiliki cahaya matahari yang sangatlah melimpah serta merata dan dapat ditangkap oleh seluruh kepulauan Indonesia. Hampir sepanjang tahun merupakan sumber energi listrik potensial. Jadi di Indonesia merupakan banyak sekali energi terbarukan yang tersedia seperti energi matahari, energi angin, dan sebagainya. Jadi selain sumber energi matahari yang bisa dijadikan solusi, ada juga energi angin yang dapat dijadikan solusi. Kedua sumber energi tersebut dapat dikombinasikan menjadi pembangkit listrik tenaga hibrid yang akan diaplikasikan pada fasilitas penerangan jalan umum. Seperti yang kita tahu, fasilitas penerangan jalan umum ini dipilih untuk mengaplikasikannya karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terjamah oleh fasilitas penerangan jalan umum yang baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah kita bahas tadi, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara membuat pembangkit listrik tenaga hibrid yang akan diaplikasikan pada fasilitas penerangan jalan umum. Yang kedua adalah bagaimana desain yang tepat dan optimal untuk bisa membangkitkan energi listrik dan digunakan pada fasilitas penerangan jalan umum. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk menjaga agar penelitian ini tidak berluas ke arah yang lain, maka penulis membatasi penelitian pembangkit listrik tenaga hibrid yang bersumber dari energi angin dan dikombinasikan dengan energi matahari ini akan dimanfaatkan pada fasilitas penerangan jalan umum. Jadi hanya meliputi fasilitas penerangan jalan umum untuk pembangkit listrik tenaga hibrid ini, tidak meluas ke mana-mana. Tujuan dari penelitian ini adalah selain membuat perancangan pembangkit listrik tenaga hibrid untuk penerangan jalan raya, penelitian ini juga dilaksanakan agar mengurangi penggunaan pembangkit listrik konvensional atau yang biasa disebut tenaga fosil, yang semakin lama bahan bakarnya semakin menipis, dikarenakan bahan bakar pembangkit listrik konvensional bukan sumber energi yang terbarukan. Maka dari itu dipilihlah energi angin dan matahari yang dikombinasikan menjadi sumber energi tenaga hibrid yang nantinya akan diaplikasikan pada penerangan jalan. Karena energi tersebut merupakan energi terbarukan, beda dengan sumber atau pembangkit listrik tenaga konvensional yaitu dengan fosil, itu masih dalam kategori tidak terbarukan. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengembangkan desain sistem energi baru dan terbarukan secara efisien. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga konvensional. Yang ketiga, mengurangi dampak buruk dari energi konvensional. Tinjauan pustaka. Jadi materi terkait pembangkit listrik, khususnya pembangkit listrik tenaga matahari dan juga pembangkit listrik tenaga angin, menjadi sebuah topik yang cukup menarik untuk dijadikan bahan pada suatu penelitian. Bahkan cukup banyak mahasiswa yang menggunakan topik tersebut sebagai judul penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Pada penelitian ini telah digali informasi melalui karya-karya ilmiah berupa jurnal dari penelitian-penelitian yang sudah ada
dan dilaksanakan sebelumnya sebagai bahan acuan atau pedoman dalam melangsungkan penelitian ini. Informasi-informasi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan atau juga perbandingan dalam penelitian, baik perbandingan mengenai kekurangan dan juga kelebihan yang sudah ada. Kajian pustaka yang saya ambil itu ada dari beberapa jurnal, sekitar 5 jurnal. Yang pertama itu ada dari Widianto DKK pada tahun 2011. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Widianto DKK ini dalam jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi dengan judul Pemanfaatan Tenaga Angin sebagai Pelapis Energi Surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid di Pulau Wangi-Wangi pada tahun 2018. Di sini mereka membahas tentang tenaga angin yang dipakai sebagai pelapis energi surya. Jadi energi angin merupakan peluang besar terutama di wilayah pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil. Energi lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah energi matahari. Kedua energi ini bisa dipadukan dan menciptakan yang namanya pembangkit listrik tenaga hybrid. Keuntungan dari dipadukannya dua energi ini antara lain mengatasi masalah kurang kontinunya intensitas dari cahaya matahari yang nantinya akan ditutupi oleh pembangkit listrik tenaga angin sehingga keduanya dapat saling menutupi kekurangan yang ada. Ya, seperti itulah secara garis besarnya. Selanjutnya ada jurnal dari Risdira dan Cahlililah pada tahun 2018. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh mereka dalam jurnal Seminar Nasional dengan judul Pengujian Sistem Penerangan Jalan Umum dengan menggunakan sumber daya listrik kombinasi dari solar panel dan turbin Safo-Venus membahas tentang potensi dua sumber energi terbarukan antara solar panel dan turbin Safo-Venus akan menghasilkan energi lebih besar. Pengujian dari turbin Safo-Venus dilakukan selama 24 jam. Pengambilan datanya diambil setiap 1 jam dari jarak ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Sedangkan pengujian panel surya dilakukan selama 12 jam saat cuaca cerah. Pengambilan datanya diambil setiap 1 jam juga. Jarak ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Lampu yang dipakai pada penelitian ini adalah lampu LED 30 watt diukur dengan menggunakan tegangan sebesar 12 volt dan akan menghasilkan arus sebesar 2,5 ampere dengan jarak ukur 10 meter dan menghasilkan 5 lux lalu diaktifkan selama 12 jam. Selanjutnya ada Hakim DKK pada tahun 2019 dengan jurnal yang berjudul Perencanaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PJUTS di Politeknik Negeri Malang. Jadi pada jurnal tersebut membahas penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji perencanaan sistem penerangan jalan umum tenaga surya di Politeknik Negeri Malang sesuai SNI 7391 2008 atau 2008 tentang spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan secara perhitungan. Sistem PJUTS menawarkan penghematan energi karena memanfaatkan energi terbarukan penerangan jalan umum dengan menggunakan tenaga surya. Digunakan setiap hari dalam 12 jam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan pengolahan data awal dilakukan dengan perhitungan secara teknis untuk memperoleh spesifikasi komponen dari gardu induk untuk mendapatkan output. Selanjutnya ada dari Jalal dan Tasrif dengan jurnal yang berjudul Rancang Bangun Monitoring Kinerja Solar Cell menggunakan Simulink pada tahun 2019. Membahas dampak positif yang dirasakan akibat perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah membantu pekerjaan manusia, di mana dahulu dilakukan secara manual, sekarang dilakukan secara otomatis hingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Sebagai contoh dalam monitoring daya listrik pada panel surya, memerlukan bantuan komputer. Pemantauan terhadap keluaran solar panel sangat diperlukan untuk menilai kinerja sebuah solar panel pada perubahan intensitas cahaya matahari. Perangkat lunak yang dipakai dalam penelitian ini adalah software MATLAB Simulink. Dan selanjutnya ada Isyanto dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan jurnal yang berjudul Pendingin untuk Peningkatan Daya Keluaran Panel Surya pada tahun 2017. Membahas tentang sinar matahari merupakan sumber energi yang sangat melimpah, terutama di negara yang terletak di garis khatulistiwa. Akan tetapi, panas yang berlebihan bisa mengurangi daya keluaran panel surya itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan daya keluaran panel surya menggunakan metode pendingin. Dengan penambahan pendingin pada panel surya membuat keluaran daya yang dihasilkan meningkat. Dikarenakan suhu yang turun, tegangan oversircuit dari panel surya meningkat sehingga secara otomatis daya keluaran juga meningkat. Selanjutnya ada dasar teori,
Ya, jadi ini secara garis besar saja. Pembangkit listrik tenaga hibrid adalah suatu pembangkit yang memanfaatkan dua energi lalu digabungkan atau dikombinasikan antara dua energi yang saling mendukung satu sama lain. Atau lebih jelasnya, pembangkit listrik tenaga hibrid adalah suatu sistem menggabungkan dua atau lebih dari sumber yang masing-masing berbeda, sehingga memperoleh sinergi yang memberi keuntungan ekonomis maupun keuntungan teknis. Itu menurut Iskandar pada tahun 2016. Pembangkit ini bisa digunakan sebagai solusi bagi wilayah-wilayah yang sukar dijangkau oleh pembangkit listrik besar. Pada penelitian ini, energi-energi yang akan dikombinasikan adalah energi matahari dan energi angin. Kedua energi tersebut diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah dari krisisnya bahan bakar fosil dan ketidakterjangkauannya fasilitas listrik di daerah-daerah yang terpencil atau sukar dijangkau pembangkit listrik. Cara ini dipakai dengan harapan agar dapat menutupi kekurangan dari masing-masing energi. Konfigurasi dari sistem pembangkit ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sistem hybrid paralel, seri, dan hybrid switch. Tujuan dikombinasikannya energi ini agar mendapatkan kelebihan seperti yang sudah dibahas di atas, yaitu menutupi masing-masing kekurangan. Hal ini agar nantinya energi yang didapat dari kombinasi ini akan lebih besar. Metode langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah studi literatur, yang kedua ada perancangan alat, yang ketiga pembuatan alat, keempat pengujian alat, kelima pengambilan data, keenam analisis data, dan terakhir ada pembuatan laporan. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah studi literatur. Pada tahap studi literatur ini berisi mengenai mencari kajian atau teori-teori yang dipakai untuk menunjang dan mempermudah proses penelitian. Yang kedua itu ada perancangan alat, dilakukan menggunakan software MATLAB Simulink untuk menentukan serta mensimulasikan rancangan seperti apa yang digunakan dalam pembangkit hybrid untuk penerangan jalan. Pada tahap ini juga peneliti mempertimbangkan rancangan seperti apa yang dapat beroperasi secara maksimal. Selanjutnya ada pembuatan alat. Setelah dirancang menggunakan Simulink, disimulasikan, lalu dibuat alatnya. Lalu pengujian alat, pengambilan data, analisis data, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Ya, selanjutnya ini adalah flowchart penelitian. Ini ada alur dari mulai studi literatur, perancangan alat, pembuatan alat, pengujian alat, apakah pengujiannya berhasil atau tidak. Jika tidak, alatnya diperbaiki. Kalau iya, berhasil, pengambilan data, dilanjut oleh pengambilan data, analisis data, langsung ke pembuatan laporan dan selesai. Ya, di sini ada diagram blok sistem, ada gambarnya juga. Pada diagram blok sistem di atas samping maksud saya, ada dua sumber yang dipakai pada perancangan pembangkit listrik tenaga hybrid. Komponen utama dari pembangkit ini adalah panel surya dan turbin angin. Ketika panel surya menerima paparan sinar matahari, panel surya akan mengubah energi tersebut menjadi sebuah energi listrik yang nantinya energi listrik yang berupa arus dan tegangan tersebut akan langsung menuju ke charge controller untuk mengontrol pengisian serta mencegah pengisian berlebih pada baterai. Sedangkan pada turbin angin, energi yang dihasilkan berbentuk sinyal AC akan menuju ke rectifier untuk disesuaikan menjadi sinyal DC. Tegangan dan arus yang sudah disesuaikan langsung menuju ke penurun tegangan untuk mencegah tegangan berlebih yang nantinya masuk ke baterai. Energi yang dihasilkan dari kedua sumber yang berbeda tersebut disimpan ke baterai dan digunakan untuk menyalakan lampu untuk penerangan pada jalan umum. Selanjutnya adalah prosedur pengujian alat. Jadi prosedur pengujian alat pada penelitian ini meliputi pembangkit listrik tenaga hybrid yang menggunakan dua komponen utama, yaitu panel surya serta turbin angin. Pengujian alat ini dilakukan secara terpisah antara panel surya dan turbin angin. Pengujian pada panel surya dilakukan sepanjang hari saat cuaca cerah atau sekitar 12 jam saat cuaca cerah agar panel surya mendapatkan paparan sinar yang cukup untuk dikonversi menjadi energi listrik. Pengambilan data pada pengujian panel surya diambil setiap 1 jam, sedangkan pada turbin angin pengujiannya dilakukan selama 24 jam. Pengambilan data pula diambil setiap 1 jamnya. Pengujian alat ini menggunakan beberapa parameter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah uji arus. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar arus yang dihasilkan masing-masing pembangkit dengan menggunakan alat ukur multimeter. Yang kedua ada uji tegangan.
Pengujian tegangan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tegangan yang didapatkan oleh masing-masing pembangkit dengan menggunakan alat ukur multimeter. Yang ketiga ada uji daya. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar daya yang dihasilkan setiap pembangkit. Jadi hasil dari pengujian antara panel surya dan turbin angin yang sudah didapatkan akan digabung untuk mendapatkan nilai tenaga listrik total yang dibangkitkan. Jadi ini ada jadwal penelitian studi literatur pada bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desain dan perancangan alat dilakukan pada bulan pertama. Yang ketiga ada pembuatan alat dilakukan pada bulan kedua. Pengujian alat bulan kedua dan bulan ketiga. Yang kelima ada pengambilan data, itu diambil pada bulan ketiga sampai bulan kelima. Analisis data sama seperti pengambilan data bulan ketiga sampai bulan kelima. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan dari awal studi literatur sampai dengan akhir analisis data sampai dapatkan datanya semua. Itu penyusunan laporan tetap dilaksanakan selama 6 bulan. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Yang pertama ada jurnal dari Wilianto, SW, Wisnugroho, S dan Agus M pada tahun 2018 tentang pemanfaatan tenaga angin sebagai pelapis energi surya pada pembangkit listrik tenaga hibrid di Pulau Wangi-Wangi. Ini pada Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018. Yang kedua ada Rizdi Yarah dan kawan-kawan dengan judul pengujian sistem tenaga jalan umum dengan menggunakan sumber daya listrik kombinasi dari solar panel dan turbin Venus. Seminar Nasional Pakar ke-1 tahun 2018. Selanjutnya ada Hakim dan kawan-kawan pada tahun, di sini ada tulisan tahunnya. Nah, di sini tentang perencanaan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Politeknik Negeri Malang. Ini proceeding Seminar Nasional Teknologi Elektro Terapan. Yang keempat ada Jalal dan kawan-kawan tentang rancang bangun monitoring kinerja solar cell menggunakan Simulink. Ini juga proceeding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2019. Di sini ada Isyanto dan kawan-kawan, ini yang terakhir pada tahun 2017. Ini mengenai pendingin untuk peningkatan daya keluaran panel surya. Ini Seminar Nasional Sains dan Teknologi tahun 2017. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya dapat paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.